Banyak pelaku poligami yang tidak islami, memang benar Pak. Banyak ini Pak. Ya. Menyebabkan para muslimah makin tidak mau dipoligami itu gimana Ustaz? Iya Pak. Tanda ya akan gagal poligami itu ketika kawin diam-diam, takut ketahuan istri pertama, itu tanda gagal lah. Kenapa? Sebab kalau kamu kawin diam-diam takut ketahuan istri pertama, selamanya kamu akan berusaha bagaimana caranya tersembunyi. Akhirnya antum nggak bisa adil. Setiap kali istri kedua minta keadilan, apa kata antum ke istri kedua? Nantilah, belum saatnya. Kapan saatnya? Ini saya harus, mau laporan ke istri pertama juga bingung gimana kan? Pas ketahuan kiamat Pak. Wallah. Sudah begitu yang disusahin siapa? Ustadz. Ada seorang ikhwan datang ke ana, Ustadz, kenapa? Tolonglah Ustadz. Tolong apa? Tolong nasihati istri pertama saya. Emangnya kenapa? Saya ketahuan saya kawin lagi. Oh, enaknya ente, nah bilang. Ente yang anak enak, ane yang susah. Ya kalau antum nikah lagi, antum harus siap dengan segala macam apa? Resiko. Jangan ente susahkan ane juga. Ya. Makanya di zaman Rasulullah mana ada Rasulullah nikah diam-diam gak ketahuan istrinya. Gak ada. Makanya kalau kamu mau nikah lagi, didik dulu tuh istrimu. Didik, tapi didik dengan akhlakul karimah yang baik dan yang lainnya sampai kamu yakinkan ya tentang masalah poligami. Kalau bisa tiap hari antum bacain bukunya Ustadz Firanda tuh, Mukjizat Poligami. Ya. Itu akhi. Makanya sekali lagi ya, antum yang ingin poligami, berpikirlah jauh ke depan. Jangan hanya sebatas pengen enaknya doang. Masalahnya ini berhubungan dengan masalah ini ya. Anak orang masalahnya. Ya. Berat tanggung jawabnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan wanita dan laki-laki saat ini lebih banyak wanita. Masa sih? Di Bali lebih banyak mana, Pak? Laki-laki apa perempuan? Masa? Antum udah tanya ke data statistik? Hah? Sedikit. Di beberapa daerah justru lebih banyak laki-lakinya daripada wanita, Pak. Iya. Seperti ada satu daerah Jawa Barat itu lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Iya. Kenapa? Apa DKW itu? Kenapa? Oh gitu. Asal jangan aneh ya. Ikhwata Islam, taib. Para suami tidak diridhoi istri menikahi saudarinya muslimah yang jomblo. Jadi gimana tuh Ustaz? Akhi, sudah saya sebutkan tadi, siapapun Anda yang ingin menikah lagi, ukur kemampuan Anda. Jangan hanya sebatas ingin melaksanakan sunnah tapi meninggalkan sunnah. Ya Allah, masalahnya bukan apa-apa. Banyak praktek-praktek poligami ikhwan-ikhwan kita itu ternyata gagal. Gagal. Ya. Ima dia menceraikan istri pertama, menikahi janda dengan cara menjandakan istri pertama, kan lucu.
Atau kemudian dia menikahi istri kedua, setelah ketahuan istri pertama, dia cerai istri kedua. Tidak bisa dia mendidik istrinya. Makanya antum tanya, siap nggak antum dengan resiko semuanya? Siap nggak antum? Ya, kalau ada piring terbang di rumah antum, siap nggak? Memang betul, ada sebagian ustadz berkata begini, minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Ya, memang betul, tapi masalahnya resikonya antum siap nggak? Ya, siap nggak? Nah ini dari itulah, ya jauh. Seorang laki-laki itu harus berpikir jauh ke depan, Mbak. Makanya banyak ulama mazhab Syafi'iyah yang belakangan ketika melihat di zaman itu banyak poligami yang tidak bagus, mereka kemudian berpendapat adapun di zaman sekarang poligami itu hukumnya makruh. Ya. Mungkin kalau para wanita tahu itu, mereka ramai-ramai akan pindah madhab. Pindah madhab Syafi'iyah semua. Ya. Memang ada juga yang berhasil, ada. Tapi itu pun setelah mengorbankan banyak korban, Mbak. Benar. Ada yang berhasil. Ya. Makanya banyak ya asatidzah yang memilih untuk tidak menikah lagi karena memang pertimbangan. Ada juga asatidzah yang menikah lagi. Ya masing-masing punya kemampuan sendiri-sendirilah. Tapi antum jangan menjadikan asatidzah sebagai parameter ya. Parameter kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahih kisah Imam Ahmad yang tidak pernah bertengkar kepada istrinya sampai istrinya meninggal dunia? Nggak tahu. Kami sudah coba bergantian hadir ke kajian-kajian. Tetapi kami belum pernah melakukan saling bertukar ilmu dari kajian yang telah dihadiri. Bagaimana caranya saling menyampaikan ilmu sementara kami bukan seorang ustadz? Loh, antum kan mencatat pas kajian itu. Antum mencatat. Apa yang sudah antum catat itu sampaikanlah kemana? Ke istri. Makanya pentingnya di situ antum kalau ngaji itu bawa buku catatan, akhi. Ya. Sehingga antum bisa mencatat semua yang disampaikan oleh ustadz sama antum. Ya. Nah itu. Jika suami tidak mampu mengantar istri pergi, bolehkah istri pergi menggunakan taksi online, bus, angkutan umum? Akhi, ya, kalau nggak darurat banget jangan. Karena masalahnya menyebabkan kalau misalnya taksi online dia akan berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahram. Kalau bus atau angkot menyebabkan akhirnya ikhtilat. Ya, kalau memang nggak butuh banget jangan deh. Kecuali kalau memang keadaan sangat membutuhkan ya gimana lagi. Ya. Boleh nggak sih Ustaz sekali-kali bertengkar kepada suami atau istri untuk melampiaskan emosi? Aduh. Kalau hanya sebatas melampiaskan emosi jangan ya akhi. Ya. Memang yang rumah tangga yang baik itu bukanlah rumah tangga yang tidak ada pertengkaran, bukan. Rasulullah juga pernah kok tengkar sama istrinya. Terkadang Rasulullah tidak mengajak istrinya beberapa hari. Dan terkadang sebaliknya istri-istrinya nggak mengajak Nabi berbicara beberapa hari. Ya. Rumah tangga yang berhasil itu adalah bagaimana menghadapi pertengkaran yang baik. Saat terjadi pertengkaran, bagaimana suami bisa menahan diri dan bagaimana istri juga bisa menahan diri. Saat emosi, bagaimana supaya emosinya cepat diredam. Ya. Nah, itu baru. Kalau dikatakan
rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga yang tidak ada pertengkaran. Loh, bagaimana dengan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang terkadang ada juga pertengkaran. Makanya, rumah tangga yang berhasil itu adalah rumah tangga yang berhasil melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Saat suami dan istri bertengkar, bagaimana caranya supaya pertengkaran itu tidak berakhir dengan apa? Perceraian, tapi dengan saling memaafkan, saling ridho dan yang lainnya. Sulit ya. Seperti yang dikatakan Abu Darda kepada istrinya. Kata Abu Darda apa kepada istrinya? Hai istriku, kalau aku marah, tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu. Itu yang susah, Pak. Ya. Kan masalahnya ego kita ini tinggi masalahnya. Boleh nggak sih Ustadz suami mengizinkan istri pergi sendirian? Ini suami yang dayuth ini. Dibiarin istrinya pergi sendirian safar tanpa mahram. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat antusafir yaum wa layla ila ma'adi mahramin. Untuk safar selama sehari semalam atau jarak sehari semalam kecuali bersama apa? Mahram. Ya, boleh. Ada seorang suami berkata, ya Rasulullah, istriku pergi haji sementara aku diwajibkan ikut perang. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu pergilah kamu temani istrimu. Rasulullah tidak bertanya kepada suaminya, istrimu itu pergi sama kelompok wanita aman nggak? Aman nggak di perjalanan? Rasulullah nggak nanya itu. Itu menunjukkan bahwa itu tidak dianggap. Ya. Rasulullah langsung membatalkan kewajiban dia ikut perang, langsung Rasulullah menyuruh dia menemani siapa? Istrinya. Itu kalau safar ya. Adapun kalau tidak safar, mau pergi misalnya tidak safar, ya ke rumah ibunya yang tidak safar, dan diminta izin, ya silahkan izinkan aja. Adapun pergi ke masjid, maka tidak ada hak suami melarang istrinya pergi ke masjid, kan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke mana? Ke masjid. Ya. Bagaimana cara menyadarkan suami yang malas, Ustadz? Waduh, ini ngeri nih. Kesehariannya nggak bekerja, waduh, main game aja kerjaannya. Ngaji pun tidak bisa. Paham sunnah tapi tidak dijalankan. Saya sudah mengingatkan tapi tidak ada pengaruh sama sekali Ustadz. Haruskah saya tinggalkan? Terserah kamu. Sudah saya sebutkan tadi. Di antara udzur syar'i adalah kalau suami tidak ngasih nafkah. Maka semua ulama sepakat kalau suami tidak ngasih nafkah, istri punya hak minta cerai. Ya, kenapa? Karena itu hak terbesar istri, Pak. Maka kalau suami nggak bekerja, kerjanya game online, kemudian dia bilang udah lama kita pisah aja, nggak masalah. Ya, nggak ada manfaatnya punya suami kayak gituan juga. Ya, apa manfaatnya? Nah itu. Jadi gimana dong dikasih? Istrinya bilang, Mas tahu nggak Mas? Semua ulama sepakat loh Mas. Sepakat apa Mas? Mah, istri boleh minta cerai dari suami yang nggak bekerja, nggak mau cari nafkah. Dan kamu ini kok nggak mau cari kerja Mas? Ya, gimana kalau saya udahlah putus aja. Saya mau cari laki-laki lain yang mau nyari nafkah saya. Ya udah sana cari aja sendiri, ya udah selesai. Ya, cari suami yang punya tanggung jawab, Pak. Ya, yang bisa memasukkan kamu ke surga juga. Jika suami melakukan kesalahan menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri, bahkan sudah memiliki anak dari perempuan tersebut, apakah dengan seperti itu istri harus memikirkan kebaikan-kebaikan suami? Jangan emosi dulu.
Kalau kamu sudah tahu ternyata suami kamu sudah nikah sama perempuan lain dan sudah punya anak, kamu harus berpikir bagaimana saya mencari surga. Masalahnya suami kamu itu menikah lagi sudah diizinin sama Allah. Karena Allah sudah ngizinin, maka izin kamu sudah tidak dianggap lagi. Masalahnya dia sudah menikah. Lantas kamu mengatakan kepada suami, Mas, silahkan kamu pilih salah satu. Rasulullah bersabda, la tas'alul mar'a talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Tidak boleh seorang wanita minta supaya madunya dicerai hanya karena ingin terpenuhi apa? Agar memenuhi kebutuhannya. Tidak boleh. Ya. Maka kewajiban kamu sabar. Ya. Bilang kepada dia, Mas, kamu udah nikah lagi ya? Udah, mah. Gak punya anak lagi ya? Iya. Ya udah, saya sih sabar aja, Mas. Iya. Saya berharap pahala dari Allah. Cuman satu permintaan saya, adil. Nah, baru kamu istri yang hebat kamu. Iya. Saya tidak ingin, Mas, kamu nanti di hari kiamat berjalannya miring. Karena disebutkan dalam hadis, seorang laki-laki yang tidak adil terhadap istrinya, dia akan berjalan di hari kiamat dalam keadaan ya wasyiqhu sakit, salah satu badannya runtuh. Ya. Nah, itu istri yang baik begitu. Kewajiban kamu adil, Mas. Ya. Tapi kalau istri yang nggak baik ya, udahlah saya pergi aja, Mas. Silakan kamu sama dia. Ya, iya. Suami saya kesehariannya tidak bekerja. Waduh, ada lagi ini. Untuk makan pun masih tergantung sama orang tua. Terkadang saya memberitahu dari mulai baik-baik sampai marah-marah. Dia justru tersinggung. Bagaimana caranya agar dia mau bekerja, Ustadz? Sementara umur pun sudah kepala 3, Ustadz. Ya udah sampaikan kayak tadi sama sampaikan. Mas tahu nggak, Mas? Seluruh ulama udah sepakat loh, Mas. Bilang ke dia. Sepakat apaan? Itu. Istri boleh minta cerai kalau suami tidak bekerja dan tidak cari nafkah. Iya. Kamu itu tanggung jawab kamu di mata Allah besar loh, Mas. Bagaimana kalau kamu ditanya sama Allah, mana tanggung jawab kamu sebagai seorang laki-laki untuk mencari nafkah? Apa kamu tidak takut kepada Allah, Mas? Ya, ingatkan terus. Makanya, akhi, jangan menjadi seorang laki-laki yang pemalas. Mukmin itu bukan pemalas. Rasul bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jiz. Semangat kamu dalam perkara yang bermanfaat buat kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah SAW. Sifat mukmin itu, Pak, bukan pemalas, dan pemalas bukan sifat seorang mukmin. Iya. Mukmin itu harus sungguh-sungguh dalam hidupnya. Untuk manfaat dunia dan agamanya, dia sungguh-sungguh. Gak ada mukmin pemalas itu sangat aib. Dalam Islam itu sangat aib. Iya. Bagaimana hukum suami mendapat tips dari sini? Relasi kantornya. Oh iya. Bilang ke suami, Mas, kalau relasi kantor kamu ngasih duit, uang tips, jangan diterima, Mas. Karena itu dalam Islam haram hukumnya. Ini disebut dengan namanya Pak, hadayal ummal. Rasulullah SAW pernah mengirim seseorang untuk mengambil zakat suatu kaum. Kemudian orang ini dikasih hadiah oleh kaum tersebut. Ketika dia pulang dan dia berkata, ini zakat dan ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah marah.
Rasulullah bersabda, ada apa orang yang aku tugaskan untuk mengambil zakat suatu kaum, ketika pulang dia berkata, ini zakat dan ini hadiah buat saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya untuk melihat apakah ada orang ngasih hadiah atau tidak? Dilarang. Ini disebut dengan hadayal ummal haram hukumnya. Jadi kalau kamu dikasih tips sama relasi kerja kamu, kalau kamu kerja ya sama suatu perusahaan misalnya ya. Kamu kerja sama suatu perusahaan dan kamu punya tugas untuk apa? Sebagai relasi. Kemudian dia ngasih tip ke kamu, haram kamu menerima. Kecuali kalau memang pemilik perusahaan kamu mengizinkan. Pemilik perusahaan mengatakan nggak apa-apa, ambil aja buat kamu. Ya. Tapi kalau pemilik perusahaan tidak mengizinkan, nggak boleh, Pak. Makanya Pak, di perusahaan-perusahaan asing itu lebih keras dalam masalah ini. Di perusahaan-perusahaan milik Inggris ini tuh kalau ada ketahuan pekerjaan yang ngambil uang tip tuh langsung dikeluarin biasanya. Ya, kadang mereka lebih paham Islam daripada kita. Ya. Sebagian orang tua menyekolahkan anak putrinya sampai kuliah hingga lulus. Lalu setelah itu dinikahkan, namun suaminya tidak memberi izin untuk bekerja. Sehingga orang tua si putri merasa menyesal telah menyekolahkan putrinya sampai kuliah. Bagaimana tentang hal itu? Jangan menyesal dong. Seorang orang tua yang sudah menyekolahkan istrinya sampai tinggi-tinggi, ternyata suaminya melarang, udah mah, kamu di rumah aja ngapalin Quran. Kamu di rumah aja ngapalin hadis. Kamu di rumah aja didik anak-anak kita. Biar yang cari nafkah aku. Selama aku punya dengkul dan punya sehat, saya cari nafkah. Wah, ini suami hebat ini. Seharusnya orang tua bangga dong punya menantu seperti itu. Dia punya tanggung jawab besar. Tidak membiarkan anak putrinya pergi kerja. Akhirnya anaknya diurus sama pembantu. Coba tanya. Ya, kalau kamu punya emas 1 kilo. Dititipkan sama pembantu, mau nggak? Nggak mau. Masa anakmu mau dititipin sama pembantu? Gimana? Gara-gara istri kerja, suami kerja, anak dititipin sama orang tua. Akhirnya apa? Nyusahin lagi orang tua. Ya akhi, tidak layak. Allah yang menyuruh. Waqarna fi buyutikun. Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya. Maka dari itu jangan kecewa wahai para orang tua, Anda sudah dapat pahala besar, sudah cukup itu. Ya. Adapun kemudian dia tidak bekerja setelah menikah karena suaminya yang melarang, antum harusnya salut sama suami seperti itu. Dia bertanggung jawab. Ya, dia punya tanggung jawab. Karena istri hendaklah dilindungi. Ya, jangan dibiarkan dia bercampur baur di luar sana dengan laki-laki lain. Ana baru saja dijandakan. Benar nggak nih? Status janda, ya benar ya. Karena suami ana selingkuh. Dan anak sudah bertahan hampir 2 tahun. Tapi suami tetap sama. Akhirnya sebulan lalu pisah. Pertanyaan anak, apakah lebih baik suatu saat anak balik ke mantan suami karena ada anak? Sekarang kondisi suami lagi jatuh. Ya. Atau anak menunggu jodoh terbaik, Ustadz? Lihat. Suami kamu sudah berubah baik? Ya, sudah bertobat belum? Kalau dia sudah berubah baik dan sudah taubat, bagus, baik lagi. Itu lebih baik.
Tapi kalau suami kamu sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kamu akan kembali jatuh kepada yang sama. Iya. Makanya kamu lihat, yang kamu jadikan pegangan adalah untuk kebaikan akhirat kamu. Yang menjadi acuan kamu adalah kebaikan agama kamu, itu segala-galanya. Iya. Gimana cara mengajak suami untuk ngaji sunnah, Ustadz? Caranya pelayanan kamu sama suami kamu ditingkatkan. Setelah kamu ngaji, kamu semakin Masya Allah, pelayanannya semakin prima. Supaya suami nanya, kamu kok habis ngaji tambah mantep ya, gimana ini? Ya. Iya. Sebab kalau misalnya udah ngaji kamu malah tambah melototin suami dan yang lain, itu berarti tandanya apa? Suami mikir, wah istri saya ini gak benar nih kok. Habis ngaji kok tambah seperti ini. Iya. Saya sudah berusaha untuk merubah sikap saya dengan sebisa mungkin, Ustadz. Taat, membantu suami, berbakti kepada orang tuanya supaya suami luluh dan mau ikut kajian sunnah. Tapi suami masih belum mau, sabar. Minta terus kepada Allah pemilik hati suami. Ya, saya pernah diceritakan, ada seorang suami istri, alhamdulillah suami udah ngaji. Istrinya bilang, Ustadz, suami saya ini dulu Ustadz pemabok. Tiap hari pulangnya jam 3 malam dalam keadaan matanya udah merah. Suka main perempuan. Saya terus sabar sampai terus menasihati. Terus saya sholat tahajud minta kepada Allah. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah suami saya udah ngaji Ustadz. Wah, Masya Allah. Ya. Sabar. Mudah-mudahan setelah beberapa tahun, dengan kesabaran kamu dan keikhlasan kamu, Allah dengar keluhan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jika istri sering lupa jika diperintah suami, apa istri termasuk istri pembangkang? Ya akhi, lupa itu dimaafin sama Allah. Dan memang sifat wanita itu kalau sudah punya anak, suka lupa. Makanya Allah menjadikan persaksian wanita itu apa? 1 laki-laki, 2 wanita. Ya. Makanya kalau kamu punya sifat istri pelupa, aduh mah, kamu kok pelupa banget sih mah. Ya. Maka itu kalau dia memang betul-betul lupa, bukan karena kelalaiannya, memang lupa. Ya udah, bagaimana caranya supaya istri saya nggak pelupa? Ya, cari sebabnya, cari cara ya, supaya istri kamu nggak lupa. Ya. Ini kok tulisannya susah banget dibacanya ya. Bagaimana cara mengingatkan suami jika terus-terusan berbuat maksiat? Ditakut-takuti dengan api neraka. Ya, ajak dia ngaji. Ya. Ya. Sampai kapan istri bersabar kalau suami seperti itu? Ya kalau memang suaminya sudah terus-menerus berbuat maksiat aja, dan kamu sudah nggak sabar dengan maksiatnya suami karena takut kamu terpengaruh, anak kamu terpengaruh, nggak masalah, kamu minta cerai juga nggak masalah. Karena itu termasuk uzur yang syar'i. Ya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan jadi unta merah buat kamu. Apa hukum suami istri tidak tinggal bersama, Ustadz? Pisah ranjang karena tuntutan menuntut ilmu. Suami dan istri tinggal di kota yang berbeda. Akhi,
alasan menuntut ilmu tidak boleh dijadikan dalih untuk seperti itu. Tetap walaupun bagaimana suami istri punya hak-hak. Kalau suami di kota ini, istri di kota ini berpisah, apa manfaatnya kalau begitu pernikahan? Apa manfaatnya kalau begitu adanya hak-hak suami dan istri? Ya. Maka harus salah satunya harus mengalah. Terutama istri. Berusaha cari di kota yang sama. Ya kalau menuntut ilmu, carikan misalnya di kota yang sama, masa nggak ada sekolahan? Supaya dia tetap melaksanakan hak suaminya. Ya. Usahakan. Tapi kalau dua-duanya keras ya susah masalahnya itu. Ya. Bagaimana dengan suami yang dulunya suka maksiat dan sekarang sudah berhenti, tapi untuk sholat masih sering bolong? Apa yang harus dilakukan Ustadz? Nah, ini juga harus sering dinasihati, diberikan motivasi, ya tentang pentingnya sholat, apa sih keuntungannya sholat, bagaimana pahala sholat, bagaimana ancaman orang yang meninggalkan sholat. Coba kasih motivasi terus. Ya. Saya sekarang dalam proses pisah dengan suami. Alasan yang utama adalah karena suami anak sebagai ayah sambung tidak mau menafkahi anak-anak. Sementara selama ini anak tidak bekerja. Jika memberi nafkah, suami selalu mengungkit dan selalu bilang bahwa ayah anak-anak itu kafir. Ya. Anak laki-laki. Apa yang harus anak lakukan, Ustadz? Sekarang anak kamu tidak ada yang menafkahi, sementara suami kamu tidak mau menafkahi anak. Kalau tidak ada yang menafkahi anak, terus anak kamu akan jadi apa? Maka dilihat, kalau yang dimaksud dengan tidak menafkahi artinya nggak mau ngasih makan, yang sifatnya kebutuhan primer, maka zalim berarti dia. Ya. Maka pada waktu itu kamu punya hak, kalau begitu mas izinkan saya cari duit. Tapi cari duit yang sifatnya tidak melanggar apa? Syariat. Dengan cara apa? Jualan kayak apa kayak. Zaman sekarang kan Masya Allah Pak, jualan online itu luar biasa Pak. Ada seorang wanita di Jakarta Pak, dia usahanya cuma jualan online. Tapi omzetnya lebih gede daripada suaminya. Cuma jualan online doang. Jualan ini. Ya. Cuma jualan online tapi omzetnya lebih besar dari suaminya. Bisa kamu lakukan itu kalau seperti itu. Mas, karena kamu tidak menafkahi anak saya, izinkan saya untuk nyari nafkah untuk anak saya. Masalahnya nih, anak saya harus nafkahi. Ini tanggung jawab saya, Mas. Ya. Nah, begitu caranya. Kalau masih bisa dengan cara tidak pisah, tapi dengan cara seperti itu, lakukan. Ya. Allahu a'lam. Apabila pernah terjadi pertikaian antara suami dan istri, tapi belum terucap maaf hingga hari ini, ya. Tapi istri suami sudah memaafkan dalam hati, udah cukuplah. Ya, terjadi perceraian, tapi kemudian suami dan istri belum minta maaf, tapi dua-duanya sudah akur lagi. Dari perbuatan udah cukup, Pak. Tidak perlu menunggu ucapan maaf. Ketika suami sudah balik lagi dan dua-duanya sudah akur, itu sudah tanda bahwa mereka sudah saling memaafkan. Ya sudah, jadilah orang yang lapang dada. Ya. Bagaimana dengan istri yang kerja sambil ngeluh? Kerja apa ini? Kalau maksudnya pekerjaan rumah tangga. Terus dia ngeluh, aduh capek, aduh jangan deh.
Ya, khawatirnya itu bisa mengurangi keikhlasan kamu, mengurangi pahala kamu. Lakukan semua itu dengan mengharapkan ridho Allah. Kalau kamu melakukan itu semua dengan mengharapkan ridho Allah, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik sama istrinya. Kenapa enggak sama ibunya? Kan Rasulullah mengatakan sebaik-baik suami. Emang ibu suami kamu? Rasulullah mengatakan sebaik-baik suami. Berarti suami yang terbaik sama istri, Bung. Ya. Kalau disebutkan kenapa enggak sama ibunya? Karena kalau itu namanya sebaik-baik anak. Sebaik-baik anak yang berbakti sama orang tuanya, betul. Ini sebaik-baik suami, sedangkan suami itu kepada istri. Ya, makanya kalau dikatakan sebaik-baik suami yang terbaik sama ibunya, nggak fasih dalam bahasa Arab seperti itu. Sedangkan Rasulullah tidak mungkin tidak fasih. Rasulullah itu terfasih ucapannya. Ya. Dosa enggak sih Ustaz suami menceraikan istri yang sudah berzina dengan pria lain? Enggak dosa. Iya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadalamis. Ya Rasulullah, istriku itu tidak pernah menolak laki-laki yang memegangnya. Apa kata Rasulullah? Talikha, talak saja. Kata sahabat ini, tapi aku mencintainya ya Rasulullah. Rasulullah terserah kamu. Berarti ini tidak menolak laki-laki yang memegangnya. Ini berzina malah. Maka kalau kamu talak nggak masalah berdasarkan hadis tadi. Ya, nggak masalah kamu. Kalau udah tahu nih istrinya berzina, ya udah kamu talak. Saya mau cari istri lain yang, ya, perempuan lain yang baik-baik, nggak masalah. Boleh. Ya dalam syariat Islam. Apakah sama pahalanya Ustadz suami menafkahi istri pertama dan kedua? Sama. Dan memang harus adil. Ya. Mohon doanya Ustadz agar saya bisa menafkahi lagi istri yang sudah mengizinkan. Alhamdulillah. Ya. Dan ya kamu juga sudah ini alhamdulillah ya jalani dan kamu harus bisa adil dalam hidup. Dalam pembagian malam, dalam nafkah, ya, itu harus adil. Bagaimana jika suami tidak mau sholat berjamaah di masjid? Haruskah saya ikut berjamaah di rumah? Ya tetap berjamaah sama suami, tapi terus dikasih motivasi. Bahwa berjamaah di masjid itu lebih besar pahalanya. Sebutkan dalil-dalilnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Kasih motivasi terus, Pak. Terus kasih motivasi. Ya. Bagaimana menghadapi suami yang temperamenan, pemarah? Ya, kalau suami kamu pemarah, kamu harus banyak-banyak diam. Ketika suami kamu marah, diam aja lah. Jangan dibalas apa-apa. Ya. Tanya ke suami saat dia sedang tenang, Mas. Kalau kamu marah, apa yang paling kamu suka aku lakukan? Diam atau ikut marah? Kata suami bilang, saya paling suka kamu ikut marah. Ya udah, marah lagi. Ya, nggak masalah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan.